Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Irfan Syah dengan nomor induk mahasiswa 230311700755. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG Batch 2, kategori 2 dari kelas K2 PAI 2B. Saya adalah guru agama di SMP Negeri 1 Atap 5 Kelumbayan, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus. Saya akan melaksanakan PPL modul ajar 1 di sekolah saya sendiri, yaitu di SMP Negeri 1 Atap 5 Kelumbayan, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus. Seperti apa kira-kira? Ikuti terus. Assalamualaikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Namun sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, ketua kelas Haikal, tolong siapkan kelasnya untuk berdoa. Yuk, mulai. Duduk siap, gerak, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk pelajaran, Bapak ingin bertanya dulu, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke. Kalian dari rumah sudah sarapan atau belum? Udah. Ya. Kenapa Bapak nanya kalian sarapan atau tidak? Karena yang perlu kalian tahu bahwasanya namanya sarapan itu penting. Namanya belajar itu namanya berpikir. Berpikir itu membutuhkan energi. Nah, makanya Bapak tanya kalian sudah sarapan atau belum? Karena sarapan itu penting. Sebelum kita mulai pelajaran, akan Bapak absen terlebih dahulu ya. Abu Naim. Ana. Arvin. Endang. Ada Endang? Tidak ada. Sakit atau izin? Sakit. Siti Marhamah. Siti Nurwalia. Siti Rodia. Sri Anjani. Syariatul Hidayat. Sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa, untuk program T5 kita menyanyikan lagu wajib, yaitu Garuda Pancasila. Silakan anak berdiri untuk menjadi dirjen, dan kawan-kawan tolong berdiri semua karena kita akan menyanyikan lagu wajib. Garuda Pancasila. Ada baiknya kita mengaji dulu Quran surat At-Takasur. Mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
bertanya terlebih dahulu pada kalian. Ada yang masih ingat nggak? Kita kemarin belajar tentang apa? Ya, Mahkamah. Asmaul Husna. Kemudian ada berapa Asmaul Husna yang kita pelajari kemarin? Ya, Haikal? Ada 4. Nah, 4 Asmaul Husna itu apa aja nak? Al-Alim. Yang kedua? Al-Basir. Yang ketiga? Al-Khabir. Yang terakhir Oke. Nah, kemudian kita akan masuk ke materi kita, yaitu kita memasuki materi ke bab 6, yaitu tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kita lanjut ke materi, Bapak ingin menampilkan tujuan pembelajaran kitab kali ini ada 3. Yang pertama, kalian dapat membaca Quran surat Al-Anbiya ayat 30 dan Quran surat Al-A'raf ayat 54 sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, khususnya hukum bacaan guna. Yang kedua, kalian dapat menelaah kandungan Quran surat Al-Anbiya ayat 30 dan Quran surat Al-A'raf ayat 54 serta hadis tentang penciptaan dan keteraturan alam semesta serta cara bersyukur terhadap apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan pesan Nabi Muhammad SAW untuk menguasai ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang dapat dipetik dari penciptaan dan pengaturan alam semesta. Itu yang akan kalian pelajari. Selanjutnya, nah, Bapak sebelum masuk materi ini, Bapak ingin bertanya pada kalian dulu. Siapa yang menciptakan alam semesta? Arvin? Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak? Seluruh alam semesta kita ini siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, siapa yang mengatur kehidupan alam semesta? Sri Anjani. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengatur dalam apa? Ya banyak hal, ya. Mengatur alam semesta ini contohnya mengatur turunnya hujan, ya. Mengatur planet-planet itu kan saling berputar, ya. Ya kan? Bumi mengelilingi matahari. Kemudian di bumi itu ada apa? Yang mengelilingi bumi itu siapa? Bulan. Bulan itu mengelilingi bumi. Nah, bumi ini mengelilingi matahari. Kemudian ada planet-planet lain. Planet Mars, Venus, Jupiter dan lain sebagainya. Tanpa adanya pengaturan atau tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan kacau balau. Planet-planet akan bertumburan, ya. Planet kalau udah bertumburan itu terjadinya kiamat. Ya. Makanya kita bersyukur sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengatur kehidupan yang ada di alam semesta ini, ya. Kita masih bersyukur, alhamdulillah. Allah masih mengatur kehidupan alam semesta. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika Allah tidak mengatur kehidupan yang ada di alam semesta. Kemudian selanjutnya, bagaimana terbentuknya alam semesta? Ada yang tahu? Kurang tahu. Nanti kita akan pelajari. Kemudian selanjutnya, apa kalian tahu apa itu hukum bacaan guna? Kurang tahu. Akan kita pelajari. Sekarang kita akan masuk ke materi kita, yaitu tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak sudah membuatkan video pembelajaran untuk kalian, ya. Silahkan kalian tonton video ini. Kemudian nanti ada tugas berkaitan dengan apa yang ada di dalam video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik anak-anak Bapak soleh dan solehah, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Salawat dan salam, marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku sekalian, kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu pada bab 6 materi alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas surat Al-Anbiya ayat 30 dan kandungannya. Untuk memulai materi pada kali ini, mari kita sama-sama baca Quran surat Al-Anbiya ayat 30 berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga? Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang musyrik Mekah tidak memperhatikan alam semesta ini. Peristiwa di dalamnya pun tidak pernah mereka perhatikan. Padahal peristiwa di alam semesta ini memberikan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Begitu pula penciptaan, pengaturan dan kekuasaannya. Ke-8, mendorong manusia untuk cinta tanah air. Ke-9, manusia terdorong untuk memecahkan permasalahannya yang terjadi di lingkungan sekaligus menjadi keutamaan bagi dirinya. Ke-10, keteraturan alam semesta mendorong manusia untuk mengelola lingkungan dengan berbagi. Menerapkan untuk bacaan Al-Quran alias nonton video di bawah ini. Pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan belajar tajwid kita, yaitu mengenai hukum gunnah. Nah, sebelum lebih jauh kita harus tahu dulu nih, gunnah itu apa? Gunnah menurut bahasa artinya dengung. Nah, apa yang didengungkan? Ada di pengertian gunnah menurut istilah. Jadi menurut istilah, gunnah itu adalah suara dengung yang berasal dari huruf nun dan mim. Ya, kita lanjut. Tadi sudah disebutin hurufnya, berarti untuk gunnah ini ada dua. Yang pertama nun bertasydid dan yang kedua adalah mim bertasydid. Mana sih cara baca gunnah atau ketika kita bertemu dengan nun bertasydid atau mim bertasydid tersebut? Yang pertama adalah kita harus menyempurnakan tasydidnya. Yang kedua, sebagaimana pengertiannya, kita harus mendengungkan bacaannya. Yang ketiga, menahan dengungan 2-3 harokat atau 2-3 ketukan. Dan yang terakhir, kita harus melibatkan rongga hidung al-faisum agar lebih sempurna bacaannya. Ya, untuk contoh gunnah, misal di sini ada kata seperti ini. Maka ini bacaan yang benar adalah anna. Kita ambil contoh di surat At-Takatsur ayat 8. Seperti ini, maka ini akan kita baca sesuai hukum gunnah yang tadi kita pelajari. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Semoga ilmunya bermanfaat. Apabila terdapat salah-salah kata, mohon maaf dan para Allah mohon maaf.
kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke. Kemudian Bapak ingin membagikan tugas kelompok, ya. Tugas kelompok. Bapak minta kalian dari sini ya. Ini dari depan ke belakang. Udah itu dari sana ke depan lagi, sini ke belakang, sana depan lagi. Hitung 1 sampai 4. Mulai. Ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Nah, 1 nggak ada masuk ya. Yang dapat nomor 1 siapa aja? Angkat tangan. Ingat nomornya tadi 1 siapa aja? Angkat tangan. Yang dapat nomor 1. 1. 2. Angkat tangan. Yang dapat nomor 2. 3. 4. Bapak minta duduk secara berkelompok. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di belakangnya, kelompok 3 di sana, kelompok 4 di sini. Silakan. Sudah duduk secara berkelompok semua? Oke. Sekarang Bapak ingin memberi tugas kepada kalian. Di sini ada lembar kerja kelompok. Ya, ada lembar kerja kelompok. Ada apa aja? Ada nama kelompok, ada nama anggota, tulis semua ya. Kemudian ada petunjuk pengerjaannya. Kemudian ada ayat yang berisikan tentang hukum bacaan guna. Ya, tentang hukum bacaan guna. Kemudian di sebelahnya lagi ada apa? Ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hukum bacaan guna, kemudian tentang pembentukan alam semesta. Ini Bapak bagikan. Kelompok 1 nama kelompoknya Abu Bakar. Kelompok 2 nama kelompoknya Umar. Kelompok 3 nama kelompoknya Usman. Kelompok 4 nama kelompoknya Oke. Silakan dibuka terlebih dahulu. Ada instruksinya apa itu? Dilihat ya sama-sama di halaman pertama dulu. Petunjuk pengerjaan. Silakan kalian baca bersama-sama ayat yang telah disediakan oleh gurumu. Setelah itu yang kedua, silakan jawab pertanyaan yang ada di sebelahnya. Yang ketiga, apabila terdapat kesulitan dalam pengerjaan tugas, silahkan langsung bertanya pada gurumu. Nah, pertanyaannya itu ada 4. Silahkan dibaca, silahkan dipahami. Ya, masing-masing kelompok silahkan dibaca, silahkan dipahami, dijawab secara bersama-sama karena ini tugas kelompok. Tidak ada yang kerja, ada yang mainan, tidak ada. Semuanya harus bekerja. Pertanyaan pertama itu terkait dengan tentang apa? Kalian disuruh mencari hukum bacaan guna yang ada pada ayat yang telah disediakan. Cari hukum bacaan guna sebanyak-banyaknya, kalau bisa semuanya, ya. Kemudian tulis di sini hukum bacaan gunanya yang mana saja, atau anna atau mimma seperti tadi itu Bapak nggak tahu. Silahkan ditulis. Kemudian yang kedua, ada berapa banyak hukum bacaan guna yang ada dalam ayat pilihan itu? Ada berapa? Misalnya kalian dapat 4, tulis 4. Ada 3, tulis 3. Ada 10, tulis 10. Yang ketiga, berikan contoh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatur segala yang ada di alam semesta ini. Berikan contohnya. Kemudian pertanyaan terakhir, menurut kelompok kalian, apa yang akan terjadi jika alam semesta ini tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala? Paham, Nak? Paham. Oke. Silakan dikerjakan. Jika ada pertanyaan, silakan tanya dengan Bapak. Oke, silakan dikerjakan.
Ya. Ya, nama anggotanya siapa aja? Nih ada Naim, ada kamu, ada Ana, ada Dardiri. Tulis semua. Ya. Ya. Ada yang mau tanya? Nama kelompoknya tadi ini Usman. Usman. Anggotanya siapa aja? Nah. Bisa nak? Bisa. Kelompoknya Usman. Silakan dibaca dulu ayatnya ya. Baca dulu, dipahami dulu. Kira-kira menurut kalian yang mana nih yang ada dalam hukum bacaan ya, dibaca dulu. Gimana? Bisa nggak? Udah tulis nama kelompoknya? Udah. Nama anggotanya udah? Nah, tugas selanjutnya silakan baca dulu ayatnya sama-sama ya, kelompok. Nah, kemudian cari mana di bagian mana yang ada hukum bacaan gunanya. Sudah selesai semua? Sudah. Oke. Kemudian Bapak minta masing-masing kelompok tunjuk perwakilan siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nanti hasil diskusinya akan Bapak catat di lembar penilaian ini. Ya. Tunjuk satu orang, boleh 2 orang maju. Kalau misalnya nervous, silahkan dimulai dari kelompok 1. Tunjuk perwakilan siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya. Yuk, kelompok Abu Bakar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari membacakan hasil diskusi kami. Silakan cari hukum bacaan guna yang terdapat pada ayat di atas. 1. Summa. 2. Latarawunna. 3. Summa latarawunnaha. 4. Summa latus'alunna. 5. Anin na'im. 2. Ada berapa banyak hukum bacaan guna yang terdapat pada ayat di atas? Hukum bacaan guna yang terdapat pada ayat di atas ada 5. Selanjutnya. 3. Berikan contoh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatur segala yang ada di alam semesta ini. Salah satu contoh bahwasanya Allah mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta, berupa Allah mengatur adanya siang dan malam. 4. Menurut kelompok kalian, apa yang akan terjadi jika ada alam semesta ini tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang akan terjadi jika Allah tidak mengatur alam semesta adalah kalau tidak ada siang kita tidak bisa beraktivitas, dan kalau tidak ada malam kita tidak bisa tidur. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Dari paparan yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1, kelompok lain ada yang ingin bertanya atau tidak? Tidak. Tidak ada? Oke. Beri tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Silakan duduk.
Dilanjutkan dengan kelompok 2, yaitu kelompok Umar bin Khattab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami. Silakan cari hukum bacaan guna yang terdapat pada ayat di atas. Ya ayyuhan nas inna ada berapa banyak hukum bacaan guna yang terdapat pada ayat di atas? Hukum bacaan guna yang terdapat pada ayat di atas ada 3. Yang ada di alam semesta ini. Salah satu contoh bahwasanya Allah mengatur segala sesuatu yang ada di dalam semesta berupa Allah mengatur rotasi atau perputaran planet secara teratur agar tidak berbulan. 4. Mengatur kelompok. Menurut kelompok kalian apa yang akan terjadi jika alam semesta ini tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang akan terjadi jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengatur alam semesta adalah planet-planet akan saling bertumburan sehingga alam semesta akan hancur. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, dari paparan kelompok 2 ini atau presentasi dari kelompok 2 ini, kira-kira dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, silakan duduk untuk kelompok 2. Dari kelompok 3, kelompok Utsman bin Affan, silakan maju. Wah, sendirian ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan diskusi kami. 1. Silakan cari hukum bacaan guna yang terdapat pada ayat di atas. 1. Minnah. 2. Nafakot. 3. Nazartum. 4. Nazrim. 5. Na'innallah. Ada berapa banyak hukum bacaan guna yang terdapat pada ayat di atas? Hukum bacaan guna yang terdapat pada ayat di atas ada 5. 3. Berikan contoh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatur segala yang ada di alam semesta ini. Salah satu contoh bahwasanya Allah mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta berupa Allah menjaga bumi untuk selalu berputar sesuai dengan rotasinya. 4. Menurut kelompok kalian apa yang akan terjadi jika alam semesta ini tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang akan terjadi jika Allah tidak mengatur alam semesta adalah bumi akan menabrak planet lain sehingga bumi akan hancur. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Dari paparan kelompok 3 ini, ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada? Oke, beri tepuk tangan lagi untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4, kelompok Ali bin Abi Thalib. Silakan maju. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membacakan diskusi kami. 1. Silakan cari hukum bacaan guna yang terdapat pada ayat di atas. 1. Inna rabbakum. 2. Ayyamin summa. 3. An-nahar. 4. Wan nuzum. 5.
Ada berapa banyak hukum bacaan gunnah yang terdapat pada ayat di atas? Hukum bacaan gunnah yang terdapat pada ayat di atas ada 4. Juga berikan contoh bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala segala yang ada di alam semesta ini. Salah satu contoh bahwasanya Allah mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta berupa Allah menurunkan hujan sebagai dengan kadarnya. 4. Menurut kelompok kalian apa yang akan terjadi jika alam semesta ini diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang akan terjadi jika Allah tidak mengatur alam semesta adalah bumi akan mengalami kekeringan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Dari paparan kelompok 4 ini, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada? Oke, kelompok 4 silakan duduk. Beri tepuk tangan lagi. Setelah ini, Bapak minta kalian untuk mengerjakan soal-soal, ya, soal pilihan ganda yang sudah Bapak buat. Silakan kalian kerjakan, ya. Ini Bapak bagikan. Silakan masing-masing dikerjakan. Tepuk 2, tepuk 3. Oke, minta perhatiannya ya. Sudah selesai semua mengerjakan? Sekarang kita koreksi sama-sama. Silakan tukar hasil jawaban kalian dengan kawan sebangku kalian. Sudah? Oke, perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik jawabannya. Nomor 1 B, nomor 2 A, nomor 3 B, nomor 8 D, nomor 9 B, nomor 10 D. Silakan dihitung betul salahnya, kemudian kumpulkan ke depan ke meja Bapak. Nah, itulah pelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya Bapak ingin bertanya, apa saja yang telah kalian pelajari pada hari ini? Yang pertama, Quran surat ayat 30 dan kandungannya. ya, surat Al-Anbiya ayat 30 dan kandungannya. Yang kedua, Quran surat ayat 34 dan dan ya, yang ketiga, pesan Nabi Muhammad SAW tentang menguasai ilmu pengetahuan. menguasai ilmu pengetahuan. Yang keempat, Nilai-nilai yang dapat dipetik pada penciptaan dan peraturan alam semesta. ya, yang terakhir, Menerapkan hukum bacaan guna. menerapkan hukum bacaan guna. Nah, ada 5 ya. Itu tadi materi yang telah kita pelajari. Sampai sini ada yang ingin bertanya nggak? Tidak ada? Cukup? Oke. Kemudian kita akan bertemu lagi pada pelajaran selanjutnya. Mohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Kita akan berdoa untuk menang. Yuk, ketua kelas. Duduk siap, gerak, doa dimulai.
atas perhatiannya ya pada kalian semua, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan Bapak dalam menyampaikan materi itu ketidaksengajaan Bapak mohon maaf kepada kalian, dan kepada Allah Bapak mohon ampun. Terima kasih atas perhatian kalian. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.